Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatullahi wassalamu alaihi Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim fi kitabihil karim alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam nikmatani magnun fihi ma katsirun minan nas as-sihah wal farag. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segala ungkapan puji dan rasa syukur tidak henti kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita berada di tanggal 31 Juli tahun 2025 atau yang bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1447 Hijriah. Hadirin jamaah sekalian, kita malam hari ini berada di penghujung kita berada di penghujung akhir bulan Juli. Kita akan menutup penghujung akhir bulan dan insya Allah besok di hari Jumat kita sudah memasuki tanggal 1 Agustus tahun 2025. Jadi insya Allah mulai Jumat besok Jumat insya Allah kita sudah masuk ke bulan kemerdekaan. Ya, 17 Agustus insya Allah tidak lama lagi kita akan sambut. Salam teriringan salawat kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Doa dan harapan kita mudah-mudahan kita sebagai umatnya kita bersama-sama mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati keluarga besar almarhumah Ibu Iis Imatur Rahmah yang malam hari ini kita berkumpul dalam rangka takziah di malam yang pertama. Kita doakan mudah-mudahan almarhumah yang telah wafat berpulang ke rahmatullah. Allah terima iman Islamnya, Allah ampuni segala salah dan khilafnya, dan mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya rawdah min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Keluarga besar dari almarhum Bapak Haji Samad, keluarga besar dari almarhum Bapak Haji Saden dari Duku, kemudian penata acara Bapak Budi Darmawan yang kita hormati, sesepuh kita Bapak Sodi Kurniawan SAG, orang tua kita yang pindah ke dalam tadi ada Pak Ustadz Amil Alwi, kemudian ada Ustadz Dadang, Ustadz Kamal, Ketua DKM Masjid Al-Manar, Ustadz Hijrah Abadi, dan seluruh Bapak Ibu hadirin yang hadir pada kesempatan malam hari ini tanpa mengurangi rasa hormat dan tazim kepada hadirin jamaah sekalian. Bapak-bapak, hadirin jamaah yang menggerakkan kaki kita hadir malam hari ini, kita datang dengan tujuan niatan yang sama. Nawaitu kita adalah kita dalam rangka takziah. Jadi ibu bapak hadirin jamaah sekalian, mari kita luruskan niat. Mungkin yang belum niat kita masang niat bahwa kita datang malam hari ini niatannya adalah takziah. Dan hadirin jamaah sekalian, takziah ini adalah kewajiban kita yang hidup kepada saudara kita yang meninggal.
Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, khamsun min haqqil muslim alal muslim. Ada 5 kewajiban hak seorang muslim yang satu kepada muslim yang lain. Ruddus salam, wa ijabatu da'wah, wa syuhudul janazah, wa ziyaratul marid, wa tashmitul atish idha hamidallah. Kata Nabi Muhammad SAW, ibu bapak, ada 5 nih tugas kewajiban kita seorang muslim kepada muslim yang lain. Yang pertama kata Nabi Muhammad SAW, ruddus salam. Kalau ada yang ngucapin salam kepada kita, maka wajib kita menjawab salam. Ngucapin salam, memberikan salam itu sunnah. Tapi kalau seandainya kita diberikan salam, maka menjawabnya wajib. Nah, hadirin jamaah sekalian, sering kita ulang bahwa ada hadis dari Nabi SAW ketika Nabi sedang duduk bersama para sahabat, datang sahabat mengucapkan assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam. Nabi katakan asyar. Kemudian datang tamu sahabat yang kedua mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, dijawab waalaikumsalam warahmatullah. Isyrun, Nabi katakan 20. Kemudian hadirin sekalian, datang tamu yang ketiga dengan memberikan ucapan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lantas kemudian dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hadirin yang sekalian, Nabi katakan salata asyar, 30. Dan di situ hadirin sekalian, para sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kenapa engkau mengatakan asyar, isyurun, salata asyar? Kenapa ya Rasul engkau tadi mengatakan mengulang-ulang 10, 20, 30? Maka hadirin yang sekalian, seandainya kita mengucapkan salam ataupun menjawab salam assalamualaikum, maka itu 10 pahala. Kemudian hadirin yang sekalian, ketika kita memberikan salam atau menjawab salam waalaikumsalam warahmatullah, itu 20 pahala. Kemudian semakin lengkap kita ucap ataupun kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, maka hadirin yang sekalian, di situ 30 pahala kita raih. Maka hadirin yang sekalian, seandainya ada orang memberikan salam, mengucapkan salam kepada kita assalamualaikum, sebisa mungkin ibu bapak kita jawab dengan jawaban yang lengkap. Semakin lengkap, sempurna kita jawab, insya Allah pahala semakin besar kita dapat. Jadi kita jawab hadirin sekalian, itu jangan pelit-pelit. Di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Seandainya ada seseorang yang memberikan penghormatan salam kepada kita, maka jawablah yang serupa dengannya. Atau bi ahsani minha, atau kita berikan jawaban salam penghormatan itu dengan yang lebih besar, yang lebih baik kita berikan. Jadi hadirnya sekalian, kalau seandainya ada yang mengucapkan assalamualaikum, maka jawablah semakin sempurna, semakin lengkap, itu pahala semakin besar kita dapat. Ini yang pertama. Jadi hadirin jamaah sekalian, kalau ada orang mengucapin salam sunnah tapi jawabnya wajib. Yang kedua hadirin jamaah sekalian, Nabi SAW mengatakan wa ijabatu da'wah, menjawab undangan. Jadi kalau seandainya ada undangan mendarat di rumah kita, ada undangan di WhatsApp, ada undangan di email, ada undangan via telepon, atau undangan secara lisan itu disampaikan, maka ibu bapak jamaah sekalian, wajib kita mendatangi itu undangan. Wa ijabatu da'wah. Kemudian yang ketiga, hadirin jamaah sekalian, wa syuhudul janazah. Kalau ada yang meninggal, kalau ada yang wafat, maka melayatlah. Nah, bahasa kampungnya di Lembang, kita banyak orang Betawi, sebutannya adalah nyelawat. Maka nyelawat hadirin jamaah sekalian, kalau ada yang wafat, ada yang meninggal, ada yang mati di antara kita, bertakziahlah. Maka berdasarkan hadis Nabi ini, kita yang hidup kepada saudara kita yang telah meninggal, kita kudu bertakziah.
Hari pertama nggak bisa, hari kedua masih ada. Hari kedua nggak bisa, hari ketiga kita hadir. Maka hadirin jamaah sekalian, sebisa mungkin kita hadir ketika ada rekan keluarga itu yang meninggal. Ini yang ketiga. Yang keempat kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ziyaratul marid. Apabila ada yang sakit, nengokin. Jadi hadirin sekalian, apabila ada sahabat kerabat di antara kita yang sakit, jenguklah. Ya, jadi kita jenguk orang yang dalam kondisi sakit. Yang kelima, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa tasmitul atish idha hamidallah. Nah, kalau ada orang yang bersin dia bangkis, maka doakanlah. Tetapi hadirin yang sekalian, berdasarkan hadis ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, idha hamidallah. Orang yang bersin, tapi ketika dia bersin, dia memuji Tuhannya. Jadi hadirin yang sekalian, seandainya ada orang yang bersin, sekali bersin, hasyim, dua kali bersin, hasyim, tapi tidak kita simak, tidak kita dengarkan dia memuji Allah, dia tidak bertahmid kepada Allah, dia tidak membaca alhamdulillah dalam bersinnya, maka tidak ada kesunahan kewajiban kita mendoakannya. Di situ ada garis bawah yang Nabi ingatkan kepada kita, idza hamidallah, doain orang yang bersin, kalau bersinnya membaca alhamdulillah. Jadi di sebelah kita, di kanan kiri kita, bahkan di depan belakang kita bersin. Tetapi hadirin yang sekalian, tidak kita dengar di kuping kita dia membaca alhamdulillah, itu tanpa ada kewajiban kita mendoakannya. Maka hadirin sekalian, yang pertama adalah kita hadir ini malam, niat kita adalah kita dalam rangka takziah. Nah hadirin sekalian, memang banyak kewajiban kita kepada saudara kita yang meninggal. Misal dalam hadis yang lain yang sahih, ketika sahabat Ja'far itu wafat, apa kata Nabi? Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, isna'ut ta'am li ahli Ja'far. Hendaklah kalian membawakan makanan, membuatkan makanan. Buat siapa? Keluarga Ja'far. Karena kematian itu telah datang. Maka hadirin yang sekalian, keluarga ahlul musibah, sebisa mungkin 3 hari, itu kompor jangan nyala. Maka hadirin yang sekalian, tidak boleh kita kumpul-kumpul di rumah sahibul musibah, kemudian lantas kita makan bareng-bareng. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, para sahabat-sahabat Nabi mengatakan, kunna na'uddu al-ijtima' ila ahlil mayyit wa sun'atu ta'am ba'da dafnihi minan niyahah. Para sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, mereka mengatakan bahwa berkumpul-kumpul di rumah ahli musibah, di rumah ahli mayit, ba'da dafnihi, setelah mayit itu dikuburkan, dan di situ ada makan-makan, pada makan bareng, wasun atau ta'am minan niyahah, itu bagian dari meratapi mayit. Maka hadirin yang sekalian, yang ada adalah bukan malah kita berharap adanya makanan, tapi yang ada berdasarkan hadis dari Nabi, isna'ut ta'am li ahli Ja'far, kita yang datang, kita yang bawa makanan. Makanan hadirin yang sekalian bisa makanan jadi, atau yang kedua bisa bahan makanan, atau yang ketiga makanan mentah. Apa contohnya? Uang kita bawa. Maka tradisi masyarakat kita hadirin yang sekalian, zaman dulu orang kalau meninggal biasanya ada baskom ditutupin pakai apa? Kerudung. Dulu orang pada bawa baskom, dituangin itu beras, buat apa? Makan ahlul mayit, makan ahlul musibah. Zaman sekarang hadirin mas sekalian, sawah udah habis, orang udah pada enggak nanam padi. Maka hadirin mas sekalian, apa yang kita bawa? Mentahnya kita siapin. Maka ketika kita hadir takjiah, kita hadir nyelawat, melayat kita, biasanya di depan tetap itu disediakan. Hadirin yang sekalian, kita ambil dari saku kantong kita, kita berikan untuk
sahibul musibah. Ini yang benar. Jadi keliru hadirin sekalian ketika sahibul musibah untuk menyambut datang ke hadirin kita dipotong itu kambing, dipotong itu kebo, dipotong itu sapi. Buat apa? Buat bapak ibu hadirin sekalian yang datang melayat. Itu praktek yang keliru. Kalau orang yang ada ya silahkan, tetapi ketika kehimpitan ekonomi sedang mereka rasakan, hadirnya sekalian, itu ngutang-ngutang mereka lakukan. Cincin, kalung, anting, emas yang mereka punya, mereka gadaikan. Apakah ini tidak zalim? Zalim. Maka hadirnya sekalian, benarlah dalam hadis yang sudah kita bacakan, bahwa yang benar kita yang hadir bertakziah, kita yang membawakan makanan untuk sahibul musibah. Ini yang pertama. Jadi ibu bapak hadirin sekalian, bahwa kita yang hidup kepada saudara, kerabat, tetangga kita yang wafat, kita dianjurkan di dalam agama kita untuk datang bertakziah. Apa itu takziah? Takziah adalah menghibur. Kita menggembirakan. Agar apa? Agar orang yang sedang bersedih, berduka, di tengah kedukaannya tidak larut dalam kesedihannya. Maka ibu bapaknya sekalian, kita yang hadir, jangan jadi beban yang bertambah. Tetapi hadir datangnya kita memberikan sebuah semangat agar bangkit dari kesedihan yang mereka rasakan. Dengan ucapan-ucapan takziah yang boleh kita ucapkan. Yang sabar. Ibu Iis Imatur Rahmah, insya Allah sekarang udah nggak sakit. Kita sayang emang sama almarhum, tapi kita kudu yakin Allah lebih cinta sayang daripada kita. Insya Allah almarhum husnul khotimah. Hadirin jamaah sekalian, itu kita ucapin. Maka bertakziah hadirin jamaah sekalian, kita ubah mindset bahwa kita yang datang, kita yang dirajai, kita yang dilayani. Itu keliru. Nah, inilah yang pertama hadirin sekalian terkait dengan hukum takziah. Ibu bapak hadirin sekalian yang kami hormati dan yang kami muliakan, karena ini takziah, maka ibu bapak insya Allah sebagai oleh-oleh yang kita bisa bawa pulang, insya Allah malam hari ini kita akan membahas satu ayat dalam Quran. Surat Yasin ayat yang ke-12. Hadirin jamaah sekalian, kita hadir malam hari ini, insya Allah pelajaran banyak. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, "Aktsiru dzikra hadimil ladat." Kata Nabi Muhammad SAW, banyak-banyaklah kalian mengingat-ingat pemutus kenikmatan. Apa itu pemutus kenikmatan? Pemutus kenikmatan adalah yakni al-maut, yaitu kematian. Jadi Nabi SAW telah memberikan reminder, pengingat kepada kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, "Aktsiru dzikra hadimil ladat." Banyak-banyaklah kalian mengingat pemutus kenikmatan, itu mati. Maka Bapak Ibu hadirin sekalian, kita pulang nanti ke rumah. Apa oleh-oleh terbesar yang kita dapat? Tudzakirukumul akhirah. Insya Allah kita akan lebih ingat kepada negeri akhirat. Maka hadirin sekalian, kita pulang ke rumah masing-masing, insya Allah kemerdekaan kita dapatkan dari sempitnya dunia. Kita berangkat pagi, pulang malam, kita banting tulang, peras keringat. Hadirin jamaah sekalian, seolah-olah kita diperbudak oleh dunia. Padahal ketika kita mati, ibu bapaknya sekalian, itu harta benda di dunia sedikit pun nggak ada yang kita bawa. Maka hadirin jamaah sekalian, letih rasanya kehidupan kita ketika kita menjadi hamba dari budak-budak dunia. Maka pulang dari takziah ibu bapak jamaah sekalian, tudzakirukumul akhirah. Insya Allah kita akan lebih ingat kepada keabadian hidup di negeri akhirat. Ibu bapak yang sekalian yang kami hormati dan kami muliakan, di dalam Quran surat Yasin yang memang masyarakat kita ini sudah membudaya, ya, motong rambut Yasin, ngawinin Yasin, meninggal Yasin, nempatin rumah Yasin, berangkat haji umroh Yasin.
Memang hari jamaah sekalian, ada hadis yang menjadi penyemangat. Inna likulli syai'in qalban wa inna qalban Quran surah Yasin. Man qara'aha faka'anna ma yaqra'ul Quran asyra marrat. Segala sesuatu itu punya jantung. Ayam ada jantungnya, sapi, kambing ada jantungnya. Kita manusia juga ada jantung. Inna likulli syai'in qalban. Sesungguhnya segala sesuatu ada jantungnya. Wa inna qalban Quran surah Yasin, dan jantungnya Quran adalah surat Yasin. Man qara'aha faka'anna ma'al Quran asyra marrat. Barang siapa yang membaca Yasin 1 kali, maka seolah-olah dia telah menghafalkan Quran 10 kali bolak-balik. Hari ini sekalian, para muhaddits, para ulama alul hadis ketika mentakhrij, memverifikasi, memvalidasi hadis ini, ternyata derajatnya tidak sahih, derajatnya dhaif, hadisnya lemah. Nah, terlepas dari kontroversial derajat hadisnya, hari ini sekalian, kita ambil satu pelajaran, satu mutiara kita ambil dari luasnya samudra tafsir kandungan dari surat Yasin. Di dalam ayat yang ke-12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, kamilah yang menghidupkan orang yang mati. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami mencatat apa yang telah mereka lakukan dan apa yang telah mereka tinggalkan. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan segala sesuatu itu terjaga di dalam kitab yang jelas. Nah, hadirin yang sekalian, kalau kita melihat tafsir Ibnu Katsir di dalam tafsir Quranul Azim, Al-Imam Ibnu Katsir menafsirkan ini ayat dengan 2 kesimpulan. Ada 2 pelajaran ini ayat. Pelajaran yang pertama adalah Allah akan membangkitkan, Allah akan menghidupkan orang yang telah mati, dikubur, dipendam dalam tanah, itu Allah akan bangkitkan setelah kematian. Yang kedua, hadirin sekalian, kalau kita baca dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsiran yang kedua adalah Allah menghidupkan yang mati. Apa tafsirannya? Tafsirannya adalah Allah akan menghidupkan hati orang yang sesat. Allah akan memberikan kehidupan iman kepada orang yang kufur sebelumnya. Jadi orang-orang yang jauh dari hidayah, orang-orang yang jauh kesesatan dari petunjuk iman, Allah akan hidupkan hatinya dengan iman. Ini tafsiran yang kedua. Tetapi ibu bapak hadirin sekalian, seorang ulama kita di tanah air, ulama kita di Muhammadiyah, Ketua Majelis Ulama Indonesia pertama di negeri kita, Allah yarham Buya Hamka, menafsirkan dengan tafsiran yang berbeda. Inna nahnu nuhyil mauta, Allah akan menghidupkan yang mati. Hadirin yang sekalian, Buya Hamka menafsirkan dengan tafsiran yang lain. Makna yang dibawakan di dalam tafsirnya Al-Azhar, apa kata Buya Hamka? Ada kehidupan kedua bagi orang yang telah mati, bukan kehidupan secara fisik, tetapi kenangan jasa yang telah ditinggalkan akan terus dikenang. Di dalam tafsir Al-Azhar, jilid yang ke-7, di juz yang ke-21, di surat yang ke-36, Buya Hamka hadirin sekalian, di sana dalam tafsir yang mengutip perkataan dari Ahmad Syauqi, seorang penyair Mesir yang terkenal. Di sana disebutkan, ifad li nafsika qabla mautika dzikroha, adzikru lil insan umrun tsani. Sebelum engkau mati, peliharalah sebutan dirimu, karena kenangan-kenangan jasa peninggalan semasa hidup itu akan dikenang oleh orang. Dan itulah menjadi umur kedua untuk manusia. Nah, hadirin yang sekalian, apa maknanya? Buya Hamka hadirin yang sekalian mengatakan bahwa
seseorang ketika mati, seseorang ketika meninggal, hadirin jamaah sekalian, mungkin setelah sehari dikubur, sebulan dikubur, setahun dikubur, hilang namanya. Tak sedikit di antara kita, ibu bapaknya sekalian, ketika orang itu telah tiada, tidak lagi terdengar, namanya itu dipanggil-panggil, namanya itu diingat-ingat. Tetapi hadirin jamaah sekalian, ada seorang manusia yang umurnya diwafatkan oleh Allah dalam usia 63 tahun. Tetapi hadirin jamaah sekalian, namanya masih disebut-sebut. Seolah-olah itu nama masih ada kehidupannya di tengah-tengah kita. Hadirin jamaah sekalian, bahkan wafatnya telah terjadi 1500 tahun yang lalu. Siapa dia? Nabi kita Rasulullah Muhammad. Selama azan itu masih dikumandangkan di atas menara, hadirin jamaah sekalian, nama beliau itu disebut sehari semalam diulang-ulang, diulang-ulang. Maka Buya Hamka mengatakan, umur badan ini terbatas. Kadang-kadang kenangan jasa, hadirin jamaah sekalian, itu bisa lebih panjang daripada umur badan. Dan hadirin jamaah sekalian, batu nisan bisa jadi lebih panjang daripada umur badan. Hadirin jamaah sekalian, yang pertama Buya Hamka mengatakan bahwa umur badan ini terbatas. Kenapa hadirin jamaah sekalian? Badan kita ini ada tempo waktu. Kapan badan ini gagah, kapan badan ini melemah. Hadirin jamaah sekalian, tentu kita yakin bahwa Allah menciptakan segala sesuatu itu dengan kadarnya. Sebagaimana apa yang Allah firmankan dalam Quran, inna khalaqna kulla syai'in biqadar. Allah menciptakan segala sesuatu itu dengan qadar, dengan takdir. Qadar itu bahasa Arab. Orang Indonesia mengartikan qadar itu kadar. Apa itu kadar? Ukuran. Ini di depan kita hadirin sekalian ada air. Berapa ukurannya? 200 mili. Yang botol berapa kadarnya? 300 mili. Maka hadirin yang sekalian, hidup kita di dunia terbatas. Mungkin paling tua orang hidup di dunia 100 tahun, 120 tahun. Makin lemah itu fisik. Maka hadirin jamaah sekalian, seandainya ada di antara kita yang sakit, dirawat intensif, mulut menggunakan alat bantu nafas, ventilator terpasang menembus ke dalam rongga paru-paru mereka, kanan kiri alat kabel itu terpasang, hadirin jamaah sekalian, apakah kemudian kita katakan, kok Allah tidak mencabut-cabut nyawanya? Kenapa Allah ketika sana pamini karib kerabat telah mengikhlaskannya, kenapa Allah tidak ambil, tidak angkat nyawanya? Hadirin jamaah sekalian, Allah tidak akan mewafatkan seseorang illa liyutimma ni'matahu, sebelum Allah menyempurnakan nikmatnya. Udara yang masuk ke dalam badan, infusan yang mengalir ke dalam darah, anak, istri, suami, mantu, cucu hadir menjenguk di dalam rumah sakitnya. Hadirin jamaah sekalian, itu adalah kenikmatan yang Allah berikan. Maka harinya sekalian, Allah nggak bakal zalim kepada seorang hamba sebelum Allah menyempurnakan nikmat-nikmatnya. Maka udara itu adalah nikmat, infusan darah yang mengalir itu adalah nikmat, kehangatan cinta sayang dari keluarga itu adalah nikmat. Maka harinya sekalian, seandainya kadarnya itu belum habis, nikmatnya belum semua Allah berikan, tidak mungkin Allah wafatkan. Hadirin jamaah sekalian, di tempat saya bekerja, Jumat 2 pekan yang lalu itu ada musibah. Ini fakta. Ya. Ada seorang karyawati itu hamil 9 bulan. Kemudian hadirin jamaah sekalian, Jumat yang kemarin, Jumat 2 pekan yang lalu, ternyata hadirin jamaah sekalian, Allah punya kehendak lain. Kandungan yang telah lama dinanti, keturunan yang telah lama didambakan, hadirin yang sekalian,
ternyata prediksi lahir adalah akhir bulan di bulan Juli. Hadirin sekalian, sang janin yang telah matang di dalam perut 9 bulan tidak ada detak jantungnya. Dan diagnosa dokter mengatakan ini bayi di dalam rahim, ini bayi di dalam perut telah meninggal 3 hari sebelumnya. Hadirin sekalian, lantas apakah layak kita mengatakan Allah zalim? Perlap, pempes, nama, ruangan, alat gendong, susu, semua telah disiapkan menyambut hadirnya sang buah hati. Kemudian harinya sekalian, lantas apakah layak kita mengatakan Allah zalim? Kita cinta, kita sayang anak yang telah lama kita nanti, buah hati yang telah lama kita rindukan, Allah ambil nyawanya. Apakah di situ ada kezaliman Tuhan? Hadirin jamaah sekalian, ketika nufkhir roh itu ditiup di dalam janin usia 4 bulan, hadirin jamaah sekalian, apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah kehidupan dari sang bayi hanyalah 5 bulan. Maka ketika ada anak bayi meninggal 1 tahun, ada balita meninggal 5 tahun, anak SMP, SMA meninggal, bahkan mahasiswa itu wafat, hanya sekalian, disitulah kadar umurnya telah berakhir. Kenikmatan telah sempurna Allah berikan, disitulah lantas Allah cabut nyawanya. Dan di dalam Quran, hadirin sekalian, dengan sharih, dengan tegas Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa mallahu bizzalamin lil 'abid. Allah sedikit pun tidak pernah zalim kepada hambanya. Jadi harinya sekalian, ucapan yang harus kita ucapkan adalah berbanyak husnuzon kepada Allah. Berbanyak kita berprasangka baik kepada Tuhan, bahwa kita cinta dan sayang kepada almarhum. Tentu kita harus yakin bahwa Allah lebih cinta dan sayang dibandingkan kita. Ini yang pertama. Jadi usia badan itu terbatas. Benarlah apa yang dikatakan oleh Buya Hamka. Dan yang kedua, Buya Hamka mengatakan terkadang umur batu nisan lebih panjang dari umur badan. Hadirin jamaah sekalian, mungkin ketika kita ke TPU, tempat pemakaman umum, di sana banyak batu-batu nisan. Ada orang yang telah mati dikubur, dipendam dalam tanah. Berapa umurnya? Ada yang meninggal 20 tahun, ada yang meninggal 30 tahun. Di usia itu hanya sekalian, tetapi para peziarah itu melihat bahwa batu nisannya itu lebih awet, lebih panjang dibandingkan dengan umur badan. Itu bisa jadi harinya sekalian. Tetapi harinya sekalian yang ketiga, kata Buya Hamka, terkadang jasa, karya, dan kenangan itu bisa lebih panjang dari umur batu nisan. Contohnya harinya sekalian, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak, mungkin kita punya putra putri di rumah. Ketika belajar Quran, mereka mengeja-eja huruf-huruf hijaiyah. Apa yang mereka gunakan? Iqra. Iqra 1 sampai Iqra 6. Siapa penulisnya? Kiai Haji As'ad Humam dari Yogyakarta. Hadirin jamaah sekalian, kalau kita melihat sampul cover halaman bagian belakang, itu ada foto sang penulis. Berapa umurnya? Hadirin jamaah sekalian, umurnya tidak sebanding dengan kenangan jasa yang telah ditinggalkan. Nah, inilah hadirin jamaah sekalian yang kata Buya Hamka, inna nahnu nuhyil mauta. Kami akan menghidupkan orang yang telah mati dengan kehidupan yang lebih panjang dari kehidupan yang pertama. Maka hadirin yang sekalian, Buya Hamka menafsirkan bahwa kehidupan yang kedua maknanya adalah bukan kehidupan fisik, tetapi jasa, karya, kenangan yang telah ditinggalkan hadirin sekalian terus dikenang, lintas generasi terus dikenang. Inilah yang disebut dengan kehidupan orang yang telah mati mengalahkan kehidupan umur badan. Nah, hadirin yang sekalian, kira-kira apa yang kita bisa ambil dari ayat ini? Hadirin yang sekalian, berdasarkan ayat ini memberikan sebuah pelajaran bahwa hadirin yang sekalian, benarlah ketika kita hidup,
Kita harus meninggalkan legasi yang baik-baik. Kita harus meninggalkan kenangan-kenangan yang positif. Hadirin yang sekalian, jangan sampai apa yang kita tinggalkan, hadirin yang sekalian, itu adalah dosa-dosa dan kemaksiatan yang dikenang. Jadi hadirin yang sekalian, seandainya kita membangun masjid, kita mendirikan musala, kita membangun madrasah, hadirin yang sekalian, insya Allah itu yang akan terus dikenang dan diingat atas jasa peninggalan kita. Maka memang hadirin sekalian, ketika para mufassir, para ulama tafsir menafsirkan wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, hadirin sekalian, apa yang telah kita tinggalkan semasa hidup kita di dunia, kira-kira apa? Maka hadirin sekalian, ini menjadi bahan renungan, ini menjadi bahan muhasabah. Seandainya kita telah memejamkan mata, fisik tubuh kita dikubur, dipendam dalam tanah, kira-kira jasa kenangan apa yang telah kita tinggalkan untuk agama, umat, dan bangsa. Maka hadirin sekalian, Buya Hamka ketika tahun 1981 beliau telah meninggal. 90 lebih karya tulis yang telah ditinggalkan, seolah-olah Buya Hamka pun masih hidup di tengah-tengah kita. Tafsirnya masih kita baca, karya sastranya masih kita gunakan. Itulah hadirin sekalian yang dimaksud dengan wa atharahum, apa yang telah kita tinggalkan. Walaupun hadirin sekalian, Buya Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar memberikan sebuah rekomendasi, memberikan sebuah anjuran. Memang di dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari menafsirkan athar itu adalah jejak-jejak bekas ibadah. Bapak-bapak melangkah hadir salat berjamaah, apakah itu disebut dengan athar? Ya, bekas-bekas ibadah kita. Bapak-bapak sujud bersimpuh menghadap Allah, bapak-bapak, ibu-ibu yang sekalian, tempat bekas kita beribadah kepada Tuhan, bekas itu tidak akan pernah hilang. Walaupun ini karpet dilipat, permadani ini digulung, lantai ini dibersihkan, hadirin sekalian, kita pernah berzikir, bertahmid, bertasbih, bertahlil, berzikir kepada Allah pada sebuah tempat, bekas-bekas ibadah kita tidak akan pernah hilang. Maka Buya Hamka mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi di dalam kitab tafsirnya Al-Azhar. Apa kata Buya Hamka? Buya Hamka mengatakan, Bapak Ibu sebisa mungkin apabila telah selesai mendirikan salat yang wajib, salat fardu, maka bergeserlah ke kanan, ke kiri, ke depan, ataupun ke belakang. Di bapak-bapak, kalau seandainya bapak-bapak sholat isya ada ba'diyah, ya, ada ba'diyah. Nah, ba'diyahnya bapak-bapak hadirin sekalian jangan dikerjakan di atas tempat yang wajib. Kita mundur ke belakang, geser kanan kiri, silahkan. Ini pula bagian dari tafsir simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Kita memperbanyak bekas-bekas tempat-tempat sujud kita. Bapak-bapak mungkin pernah sholat di Masjid At-Ta'awun, bapak-bapak mungkin pernah sholat di Masjid Istiqlal, bapak-bapak mungkin pernah sholat di Mekah, Madinah. Ibu bapak yang sekalian, kita pernah bersujud, beribadah taqarrub kepada Allah. Bekas-bekas itu tidak akan pernah hilang. Seandainya hadirin sekalian itu ibadah, lantas apa jadinya ketika itu kemaksiatan? Perzinahan, pembunuhan, kemaksiatan yang kita lakukan, perjudian, hadirin yang sekalian, catatan itu tidak akan pernah hilang. Seseorang berzina, seseorang melakukan persenggamaan dengan cara yang haram, hadirin yang sekalian, di tempat itulah bumi akan menyaksikan, memberikan rekaman atas apa yang telah mereka kerjakan. Inilah yang dimaksud dengan athar, dicatat Allah, didokumentasikan oleh Tuhan. Hadirin yang sekalian, di dalam Quran surat Az-Zalzalah, surat yang sering kita ulang-ulang kita baca dalam sholat. Yawma idin tuhadithu akhbaraha bi anna rabbaka auha laha. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, hadirin yang sekalian, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Nabi kita Rasulullah Muhammad pernah bertanya kepada sahabat, atadruna ma akhbaruha?
Hai kalian para sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Abu Hurairah. Hai kalian para sahabat, tahukah apa yang akan diwartakan oleh bumi? Tahukah kalian apa yang akan disampaikan oleh bumi? Tahukah kalian informasi apa yang akan dibicarakan oleh bumi? Hari nyawa sekalian, apa jawaban para sahabat? Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu dibandingkan kami. Lantas kemudian Nabi SAW melanjutkan hadisnya, inna akhbaraha an tashhada ala kulli abdin wa ammatin bima amil ala zariha yawma kada wa kada amila kada wa kada. Bahwasanya nanti ketika kiamat itu datang, bumi akan berbicara karena Allah memerintahkan dia berbicara. Apa yang akan dibicarakan oleh bumi? Bumi akan memberikan kesaksian bima amila ala dhahriha, atas apa yang telah terjadi di atasnya. Amila kada wa kada, seseorang melakukan ini di sini, yauma kada wa kada, di tempat itu si fulan melakukan itu di situ. Maka harinya mas kalian, di tempat yang gelap, hordeng yang kita tarik sampai rapat, pintu yang kita kunci, lampu yang kita padamkan, harinya mas kalian, tempat kemaksiatan yang pernah kita lakukan, bumi akan merekam, bumi akan mendokumentasikan apa-apa yang kita telah lakukan di atasnya. Inilah salah satu dari tafsir yauma idin tuhadditu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Maka harinya sekalian, mari kita yang hidup, kita meninggalkan kebaikan-kebaikan. Karena kebaikan itulah yang akan menjadi umur kedua yang akan kita dapatkan. Harinya sekalian, umur badan ini terbatas. Terkadang memang umur batu nisan lebih panjang dari umur badan. Tetapi kenangan, jasa karya yang kita tinggalkan itu lebih panjang dari umur batu nisan. Harinya mas sekalian, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Yuk mari kita yang hidup, kita perbanyak amal. Kita memberikan keteladanan yang baik. Seandainya kita ingin memberikan keteladanan yang baik, janganlah kita melakukan keburukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita, Allah murahkan rezeki kita, Allah harmoniskan rumah tangga kita, Allah jadikan putra putri kita salih dan salihah. Dan kita berharap seandainya Allah wafatkan kita, Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Dan kita doakan almarhumah Ibu Iis Imatur Rahmah yang telah wafat, mudah-mudahan Allah terima iman Islamnya, Allah ampuni segala salah dan khilafnya, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Keluarga, anak, cucu, mantu, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesabaran dan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Al-hadihiniyah ala kullurin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbal Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa barik wa sallim alaina ma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azim sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir wa nakhususan ila ruh Iis Imatur Rahmah. Allahumma ighfir laha warhamha wa afiha wa'fu anha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha waghfir lana walaha. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Nasrullah wa fathul qarib.
fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.